Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Nining Winarsi, NIM 378222002, mahasiswa program doktoral Program Studi Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia. Di sini akan mengajak rekan-rekan untuk membahas dan membuka cakrawala terkait diskusi materi homogenisasi dan globalisasi budaya. Fenomena homogenisasi merupakan proses yang terjadi ketika sebuah perbedaan yang ada pada sebuah populasi atau kelompok itu menjadi lebih sedikit bahkan hilang sama sekali. Contoh dari fenomena homogenisasi dapat dilihat dari budaya dan gaya hidup. Dengan adanya kemajuan teknologi dan transportasi, ini mempermudah orang untuk melakukan mobilitas sosial, interaksi sosial, sehingga budaya-budaya yang sama itu menjadi membaur. Salah satu dampak buruk dari homogenisasi ini adalah mengurangi keberagaman dan kekayaan budaya pada suatu bangsa. Karena kita ketahui bahwasanya suatu bangsa itu memiliki identitas nasional masing-masing dengan kekayaan budayanya. Dan itu akan perlahan menghilang dan tidak menjadi pengetahuan yang baru bagi generasi penerus berikutnya. Secara keseluruhan, fenomena homogenisasi merupakan proses yang sangat kompleks dan mempengaruhi berbagai bidang. Mengutip salah satu sosiolog Inggris, asal Inggris, yakni Anthony Giddens, dalam modernitasnya, dalam kajian sosiologinya, Giddens menyebutkan bahwa modernitas membawa perubahan budaya dan gaya hidup manusia termasuk di dalam sendi-sendi kehidupan yang paling dalam. Salah satu contoh dari homogenisasi diantaranya adalah munculnya banyak fast food di berbagai belahan dunia. Jadi fenomena fast food atau homogenisasi di bidang makanan ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kemudian dikaji. Menurut Giddens, homogenisasi tidak selalu bersifat negatif. Ada banyak manfaat yang memudahkan kita ketika melakukan homogenisasi. Di antaranya adalah homogenisasi ini menyebabkan identitas lokal dan ini semakin dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Salah satu contohnya tadi adalah fast food. Fenomena homogenisasi ini tidak hanya terjadi pada gaya hidup yang mengalami penyeragaman, seperti penggunaan sneaker untuk anak-anak muda atau milenial. Ini juga terjadi pada adopsi fast food. Pilihan makanan yang ada di masyarakat Indonesia ini populer dengan istilah fast food. Ini juga merupakan contoh dari homogenisasi di bidang makanan. Salah satu homogenisasi di bidang makanan yang menarik kemudian menjadi topik kali ini yakni adalah McD. Yang kita ketahui adalah makanan fast food dengan varian nasi yang kemudian diberikan lauk berupa ayam goreng tepung. Dan ini McD kemudian menjadi makanan favorit dari masyarakat Indonesia. Sebanyak 80% dari hasil survei yang dilansir dari swa.co.id, informasi bisnis, entrepreneur, dan pemasaran tahun 2022, fast food McD ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang kemudian menjamur menjadi makanan-makanan yang serupa dengan brand-brand yang berbeda. Inovasi yang dilakukan oleh brand McD ini termasuk ke dalam seasoning produk branding, yang diantaranya adalah menggait salah satu boy band ternama yang ada di Korea, yakni BTS, yang merupakan salah satu idol yang memiliki banyak fandom atau fandomnya terbesar di seluruh dunia. Ini diinovasi menjadi salah satu brand ambassador dari McDonald, dan kemudian muncul produk baru dari McD yakni BTS Meal. Dilansir dari McDonald, setelah menggunakan seasoning program untuk BTS ini, akhirnya mereka bisa meraup 85 triliun rupiah selama 1 tahun untuk launchingnya. Globalisasi budaya yang merupakan percampuran antara global dan lokal, ini kemudian membawa dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia sendiri. Globalisasi ini
dilihat dari bentuk komersialisasi tradisi lokal menjadi budaya-budaya tradisional yang kemudian dipoles hingga mengglobal. Globalisasi sendiri mempengaruhi tradisi lokal dengan berbagai cara, termasuk melalui proses komersialisasinya. Zygmunt Bauman dalam bukunya yang berjudul Modernitas Cair menjelaskan bahwasanya fenomena globalisasi ini kemudian menghubungkan menjadikan satu kesatuan budaya global dengan budaya lokal. Ini yang kemudian memunculkan adanya sebuah asketisme atau akulturasi budaya yang menjadi sebuah kebaruan bagi budaya-budaya lokal agar juga ikut bisa bersanding dengan budaya-budaya global. Globalisasi ini menciptakan tuntutan baru bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan global tapi tetap menjaga warisan budaya lokal mereka. Salah satunya di Indonesia yang saat ini sedang digaungkan adalah globalisasi dengan menggunakan konsep restoran, bertani, berkebun, dan beternak dengan menggunakan cara memasak yang ala-ala tradisional. Jadi makanan yang mereka konsumsi ini merupakan makanan segar yang diharuskan untuk bertani terlebih dahulu, kemudian beternak ya, sehingga dan diolahnya kemudian menggunakan alat-alat asli khas Indonesia. Berikut adalah nama-nama restoran yang kemudian menggunakan konsep lokus budaya lokal tetapi brandnya adalah global. Lokalisasi dengan menggunakan foreign branding ini dilakukan dengan menggunakan nama asing, tetapi strategi pemasarannya menggunakan hal-hal yang berbau lokal. Ini dikutip dari seorang ahli sosiolog yakni Zygmunt Bauman yang mengatakan globalisasi terhadap budaya lokal merupakan salah satu konsep globalisasi di mana budaya lokal itu disesuaikan dengan pengaruh global. Menurut Bauman juga, lokalitas bukanlah hal yang bertentangan dengan globalisasi, tetapi saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam proses globalisasi, ini disesuaikan dengan pengaruh global, tetapi tetap mempertahankan karakteristik dan identitas budaya lokal. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk diskusi, kami menerima saran dan masukan dari audiens kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.